Bab 297. Konferensi Pertarungan Pil. Keesokan harinya, saat baru fajar, pada dasarnya sudah ada orang yang berjalan keluar dari kota Danceng, entah itu penginapan atau toko, tidak ada yang membuka kios. Kerumunan berkumpul di jalanan dan berjalan menuju pusat kota Danceng. Ini adalah gerbang batu besar. Setelah berjalan melewati gerbang batu adalah pemandangan yang berbeda. Di dalam gerbang batu, ada dunia besar, dengan radius 100.000 kaki. Jika melihat sekeliling, bisa melihat cahaya kecemerlangan yang tersebar, dan yang tercium hanyalah aroma obat. Saat gerbang batu dibuka, orang-orang berduyun-duyun masuk. Benar-benar sangat ramai. Kota Danceng sangat besar. Saat Harley masuk, menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Segera, Harley menemukan tempat yang tidak terlalu jauh di depan dan terlalu jauh di belakang, lalu duduk. Setelah itu, Freddy Su juga datang, berkeliling selama 2 putaran, dan dengan sadar duduk di kursi sebelah Harley. "Kamu tidak takut orang lain curiga?" Harley melirik Freddy Su di sampingnya. "Saat ini siapa yang begitu bebas ingin mencari masalah dengan kita?" "Benar juga. Beberapa orang berikut yang aku bicarakan, sebaiknya kamu ingat, karena mereka mungkin musuh besar kamu di perjalanan pembuat pil di masa depan." Saat Harley melihat sekeliling, Freddy Su dengan ringan mengucapkan sepatah kata. "Kalau begitu aku harus melihatnya." Harley duduk tegak. "Sudah lihat yang itu?" Freddy Su menunjuk ke arah pintu masuk. Mendengar ini, Harley melihat ke arah yang ditunjuk Freddy Su, dan matanya tertuju pada seorang wanita berbaju putih. Melihat wanita berpakaian putih, mata Harley berbinar. Mungkin karena wanita berbaju putih itu terlalu memukau, jadi terlihat menonjol di antara orang banyak. Bahkan dari jarak jauh, Harley bisa melihat wajah yang tak tertandingi itu. Pakaiannya bergelombang, rambut panjang seperti air mengalir, cahaya yang cemerlang, seluruh orangnya seperti peri yang turun ke bumi, dengan keanggunan tiada taraf. Dia adalah putri suci dari Istana Tanabata, Noura Su. Freddy Su berkata dengan santai. Tanabata. Istana Tanabata adalah kekuatan kuno dan misterius di Beichu. Menurut legenda, murid-murid Istana Tanabata semuanya adalah wanita. Freddy Su berkata perlahan, "Jangan meremehkan Istana Tanabata, apalagi Noura Su ini, bakatnya dalam pembuatan pil tidak di bawah Anirasuan, dan bakatnya dalam kultivasi setara denganmu." Sangat hebat. Mendengar apa yang dikatakan Freddy Su, Harley langsung memandang Noura Su, putri suci Istana Tanabata. "Lihat yang itu." Freddy Su menunjuk ke pintu masuk lagi. Pemuda berbaju putih itu, dia adalah tuan muda keluarga bangsawan Suantian di Beichu, William Wei. Pria itu cukup tampan. Harley menyentuh dagunya dan memandang William Wei dari kejauhan. Berbicara tentang temperamen, William Wei sedikit mirip dengan Yunandi Xie, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya dan tusuk gigi di mulutnya. Dia terlihat sedikit bajingan. Itu, Alvaroli, tuan muda dari keluarga bangsawan Beihai. Keluarga bangsawan Beihai, aku pernah mendengar ini. Harley menyentuh dagunya dan memandang Alvaroli dari kejauhan. Orang ini sangat anggun dan ramah, tapi tangannya membawa setusuk manisan haus. "Lihat yang itu." Freddy Su menunjuk ke arah pemuda berbaju putih di bawah, Robert Chen, penguasa muda kota penempa pedang. Sulit untuk tidak melihatnya. Harley menatap pemuda berbaju putih itu dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu sangat tampan, tetapi sejak dia masuk, Harley menyadari dia sudah mengibas kepalanya hampir 20 kali. Setiap kali mengibasnya, pasti akan dengan sadar menekan rambutnya, seolah-olah ingin memberitahu semua orang, "Aku sangat tampan." Itu, putra suci dari keluarga Sueling di Beichu.
Freddy Su menunjuk pemuda berambut ungu yang baru saja masuk. Jika bertemu dengannya di masa depan, hati-hati, teknik silat keluarga mereka agak jahat. Itu adalah putra suci dari keluarga bangsawan Yin Yang. Freddy Su menunjuk seorang pemuda berambut merah di antara kerumunan. Jika bertemu dengannya di masa depan, hati-hati, teknik Yin Yang keluarga mereka sangat aneh. Dan yang itu, putri suci istana bintang bulan. Yang Freddy Su maksud adalah seorang wanita berbaju ungu, dan dia sangat cantik. Karena orang-orang terus masuk keluar gerbang batu, Freddy Su juga pada dasarnya memperkenalkan Harley Ye satu persatu. Secara alami, klan kecil yang tidak mencolok, dia langsung mengabaikannya. Yang dia perkenalkan pada dasarnya adalah master muda pemurnian pil yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, dengan adanya perkenalan dari Freddy Su, Harley Ye mengenal banyak orang dan mengetahui lebih banyak kekuatan. Saat berada di Sekte Zeng yang dulu, meskipun dia adalah anggota Paviliun Intelijen, akses informasinya masih terlalu sedikit. Pada dasarnya semua hanya tentang Nanchu, terhadap kekuatan di Beichu, dia hanya tahu istana Haus Darah. Sekarang dia benar-benar sudah bertambah wawasan, seperti istana Tanabata di Beichu, kota penempa pedang, keluarga bangsawan Xuantian, keluarga bangsawan Beihai, keluarga bangsawan Yin Yang, dan istana bintang bulan, semuanya belum pernah dia dengar sebelumnya. Segera, dia melihat Master Ziyang dari Sekte King Yun, dengan seorang pemuda bernama Yuda Yuan di sisinya, kemudian Master Changshan dari Sekte Zeng Yang, dan si idiot bernama Yulianto Li. Setelah itu, ada Master Sixue dan muridnya Bloody, dari Istana Haus Darah. Selain mereka, masih ada sosok-sosok berikut yang masuk. Pada dasarnya seorang pria tua membawa seorang pria ataupun seorang wanita. Banyak sekali. Harley Ye menghela nafas. Biasanya sulit untuk menemukan master pemurnian pil. Hari ini begitu banyak. Jadi, jangan remehkan dinasti Dacu. Tetua, para master pemurnian pil ini semuanya memiliki api sejati. Setelah melihat-lihat, Harley Ye langsung melirik ke samping ke arah Freddy Su. Api sejati bukanlah sayur kubis. Freddy Su mengelus jenggotnya dengan lembut. Lebih dari 60% master pemurnian pils ini adalah api bumi, dan sekitar 30% adalah api monster yang aneh, dan hanya kurang dari 0,5% orang yang memiliki api sejati di dalam tubuh. Ternyata begitu. Harley Ye menyentuh dagunya dan terus melihat ke arah pintu masuk. Dia melihat master pemurnian pil keluarga Qi di Nanchu, Xinjiang Selatan, keluarga Wang di daerah Sungai Utara dan keluarga Situ di dinasti Su Barat. Namun, saat melihat keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur datang, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Master pemurnian pil dari keluarga Sangguan di daerah Gunung Timur adalah seorang wanita cantik parubaya dengan seorang pria muda berbaju hitam. Selain pemuda berpakaian hitam, ada seorang gadis muda di sebelahnya. Meskipun jauh, Harley Ye sekilas mengenali siapa orang itu. Bukankah itu Yona Sangguan yang telah ditangkap saat dalam misi kerajaan Zhao? Tanpa sadar, Harley Ye terbatuk. Adegan di tungku pembuatan pil muncul di benaknya, benar-benar sangat harum. Bolehkah aku duduk di sini? Tepat saat Harley Ye menggosok alisnya, terdengar suara wanita cantik, Desi datang perlahan, dan menatap Harley Ye sambil terkekeh. Duduk saja, sini-sini, aku duduk di sini. Tuan Suge langsung menekan Desi di kursi sebelah Harley Ye, kemudian dengan sadar duduk di antara Harley Ye dan Freddy Su. Dia dengan sadar meraih buah spiritual di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Senior Suge, kamu juga datang menonton konferensi pertarungan pil. Freddy Su tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk Tuan Suge. Aku akan pergi kemanapun tempat yang ramai. Tuan Suge tidak segan sama sekali. Setelah segelas anggur diminum, dia tidak lupa menoleh.
melihat Harley Ye di sebelahnya. Aku bilang, bisakah kamu geser sedikit ke sana, agak sempit. Tidak, Harley Ye hanya menggigit buah spiritual. Walaupun tidak mau geser, tetap harus geser. Tuan Suge cemberut dan membuat Harley Ye bergeser ke arah Desi. Begitu bergeser, langsung menggeser Harley Ye hingga tidak berjarak dengan Desi. Di sini, Desi sepertinya tahu maksud Tuan Suge. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Aku minta kamu geser, ya geser. Harley Ye tampak jelas tidak menyadari keanehan Desi, jadi langsung tidak merasa malu, mendorong bokongnya, menggeser Tuan Suge kembali. Hei kamu bocah nakal. Tuan Suge segera menyingsingkan lengan bajunya dan cemberut lagi. Kamu tua bangka, bokongmu cukup besar. Harley Ye juga emosional. Menyingsingkan lengan bajunya, bokongnya sangat tinggi. Masih geser, jika kamu geser lagi, aku akan kentut. Kentut sialanmu masih sedikit. Bersambung. Bab 298. Aneh. Adegan selanjutnya sangat luar biasa. Harley Ye dan Tuan Suge, kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu, bokong mereka geser sana-sini, orang-orang yang lewat menunjukkan ekspresi aneh. Melihat Freddy Su di sebelahnya, langsung memalingkan wajahnya, menggosok alisnya, dan tampak seperti aku tidak mengenal dua orang jalang ini. Melihat Desi di sisi lain, ekspresinya juga cukup canggung, karena Tuan Suge terus merapat ke Harley Ye, menyebabkan Harley Ye terus bersandar ke arahnya. Rona di pipi itu benar-benar terungkap. Entah kapan, kedua orang itu baru berhenti, mendongak dan minum anggur di sana. Siapa sangka kedua orang ini barusan masih bertarung, sekarang sudah berdamai dan seperti saudara. Bocah. Setelah konferensi pertarungan pil selesai, kita tidak mau. Sebelum Tuan Suge selesai berbicara, Harley Ye langsung menyela, tahu kalau Tuan Suge akan membawanya ke tempat lain untuk membuat masalah. Hei, aku belum selesai bicara. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pergi. Harley Ye langsung memalingkan wajahnya. Sebuah episode kecil berlalu, di arena yang begitu besar, orang-orang yang datang pada dasarnya sudah duduk. Di bagian atas, Lewi dan duduk di sana. Di sisi kiri dan kanannya ada 4 pria tua berambut putih. Mereka adalah 9 tetua kota Danceng. Mereka terlihat seperti kakek tua biasa, tetapi semua orang tahu bahwa beberapa dari mereka semuanya sangat hebat. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri dan melangkah ke platform yang tinggi, tetapi tawanya sangat halus. Terima kasih kepada semua teman seiman, kota Danceng berterima kasih di sini. Kalau begitu, tidak banyak berkata-kata. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran pil, naik ke atas panggung untuk mencabut undi. Mendengar ini, orang-orang berdiri dari segala arah di arena yang besar, semuanya adalah master muda pemurnian pil. Penampilan mereka saat melangkah maju, benar-benar luar biasa. Tangan yang pria memegang kipas lipat, semuanya tampak gagah. Postur saat mendarat benar-benar tampan, postur wanita juga anggun, postur mendarat juga sangat anggun. Terbang langsung ke langit. Di sini, Harley Ye mendengus, menepuk meja dan melompat dari kursi, tetapi postur saat dia mendarat tidak cukup baik, seperti seekor anjing yang hampir jatuh ke tanah. Tidak ada yang akan memperhatikan bagaimana Harley Ye mendarat. Orang dirinya juga seperti merasa sangat baik, tidak ada wajah, juga berlari dan pergi mengambilnya tanpa malu-malu. Dia melirik sekilas, dan menghitung, menemukan ada 400 master muda pemurnian pil yang berpartisipasi dalam pertempuran pil, tetapi setelah babak eliminasi ini, akan ada 200 yang tersisa, dan kompetisi berikutnya akan lebih brutal. Ayo, antri.
Harley Ye sedang berjalan, seorang gadis berbaju biru dengan sadar antri di depannya, melihat lebih dekat, bukankah itu murid kedua Lewi dan Shirley Luo? Kenapa kamu tidak pamit kemarin? Tepat saat dia berhenti, Shirley Luo menatap Harley Ye dengan cemberut. Omong kosong, aku pergi buang air kecil. Harley Ye terbatuk kering. Pembohong. Baiklah, aku pergi berbelanja. Melihat mata besar Shirley Luo yang berair, Harley Ye benar-benar tidak ingin membuat alasan untuk membodohinya. Kenapa kamu tidak memanggilku saat kamu pergi membeli sesuatu? Aku akan membantumu menawarnya. Shirley Luo terkikik. Lain kali, aku akan memanggilmu lain kali. Harley Ye berkata dengan sungguh-sungguh, benar-benar sedikit menyesal tidak memanggil gadis kecil ini. Dia adalah murid Lewi dan jika membawanya pergi menawar harga, bisa menghemat sangat banyak uang. Segera, 400 master pemurnian pil telah mencabut undi. Di tengah arena, ada 400 panggung batu yang digunakan untuk membuat pil. Setiap nomor memiliki panggung pembuatan pil yang sesuai, duduk saja di kursi yang sesuai. Di setiap panggung pembuatan pil, resep pil dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil sudah disiapkan lebih dulu. Nomor 97. Harley Ye mendapatkan sebuah nomor, meliriknya dengan santai, dan langsung menuju ke panggung pembuatan pil di nomor 97. Datang ke panggung pembuatan pil, Harley Ye melihat sekeliling. Benar saja, orang-orang di kiri dan kanan sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Freddy Su, yang di sebelah kiri adalah Naura Su, putri suci dari Istana Tanabata di Beichu, dan yang di sebelah kanan adalah William Wei, tuan muda dari keluarga Xuantian di Beichu. Menarik kembali pandangannya, lalu melihat ke depan, itu adalah Alvaro Lee, tuan muda dari keluarga Beihai, dan melirik ke belakang, itu adalah Robert Chen, penguasa muda kota penempa pedang di Beichu. Kebetulan sekali, Harley Ye batuk kering dan mengambil resep pil dari panggung pembuatan pil. Sebelum membuat pil, ada waktu 3 menit untuk melihat resep pil. Adik Naura, baru beberapa menit tidak bertemu, kamu menjadi semakin cantik lagi. William Wei di sebelah kiri Harley Ye berbicara. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melirik Naura Su, putri suci Istana Tanabata di sebelah kiri Harley Ye. Baru saja minum sebotol air giok spiritual, pinggang tidak sakit, kaki juga tidak sakit lagi, dan jantung bahkan tidak berdetak, hebat tidak? Naura Su memperhatikan resep pil di tangannya, dan menjawab dengan santai. Menurutku, obrolanmu seperti ini sangat tidak berarti. Lihatlah, lihat, salah paham lagi. Orang lain sama sekali tidak ingin berbicara denganmu. Alvaro Lee di belakang Harley Ye berkata, tapi gerakannya sangat cepat, dia sudah selesai membaca resep pil dan menghitung bahan pembuatan pil. William, kamu harus membeli seikat bunga. Kamu harus punya semangat yang tak tahu malu. Robert Chen di depan Harley Ye mengibas kepalanya, kemudian tidak lupa untuk mengusap rambutnya, dan mengedipkan mata pada Naura Su, wanita cantik, apakah malam ini kamu punya waktu, aku akan membawamu naik ke langit. Mereka berempat saling berbicara, sepertinya sudah lama saling kenal, mungkin saja mereka satu grup. Berdiri di tengah, Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya lebih dari sekali. Putri suci yang begitu murni, tuan muda dari 3 keluarga tersembunyi, kenapa berbicara lelucon seperti ini? Yang paling menjengkelkan adalah Robert Chen, tahu kalau kamu itu tampan, tetapi kamu tidak perlu setiap mengucapkan sepatah kata, langsung mengibaskan kepala, setiap mengucapkan sepatah kata langsung mengusap rambutmu. Pembuatan pil dimulai. Di saat mereka berempat sedang berbicara, pria tua berambut putih di platform tinggi itu berbicara. Bom, bom, bom. Begitu pria tua berambut putih itu selesai berbicara, langsung terdengar suara bara api melambung naik. Jika dilihat dari atas,
pemandangannya sangat indah, bara api berbagai warna menyala seperti bunga. Di sini, Harley Ye melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Naorasu, William Wei dan yang lainnya semuanya adalah api sejati, satu warna ungu, satu warna cian gelap, satu warna merah, dan satu lagi jenis emas gelap. Benar-benar tangkapan yang besar. Harley Ye menghela nafas, meletakkan resep pil, dan mengorbankan api spiritual emasnya. Api sejati warna hitam. Melihat bara api yang dinyalakan oleh Harley Ye, mata penonton di segala arah berbinar. Lewi dan api sejatinya agak aneh. Ternyata warna hitam. Di kursi tinggi, seorang tetua mengelus jenggotnya. Memang agak aneh. Lewi dan tersenyum lembut. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Sekte Han Yue, Harley Ye memiliki api sejati warna emas. Pemuda bertopeng ini mengeluarkan api sejati warna hitam, entah itu warna emas atau warna hitam, belum pernah terlihat sebelumnya. Kenapa bara apimu begitu gelap dan hitam? Di sini, William Wei, yang paling dekat dengan Harley Ye, memandang api spiritual Harley Ye yang berubah warna dengan ekspresi aneh. Ceritanya panjang. Harley Ye berkata penuh arti sambil mengendalikan bara api. Suatu malam yang gelap dan berangin, aku berjalan di jalanan dengan tidak hati-hati, tiba-tiba. Sialan, jangan buat kaget. William Wei tersentak, hampir membuat aku ketakutan hingga buang air kecil. Tidak apa-apa, jangan dengarkan dia, aku suka perasaan horor semacam ini. Robert Chen di depan menoleh, mengibas kepalanya dengan gagah, dan kemudian tidak lupa untuk mengusap rambutnya. Kalau bicara, bicara saja, jangan mengibas kepala, bisa tidak? Kamu tidak mengerti ini disebut temperamen, paham tidak? Setelah berbicara, Robert Chen mengibas kepalanya lagi, kemudian tidak lupa mengusap rambutnya. Dari sudut pandang aku, harus botakin rambutnya. William Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak pernah dibotakin. Alvaro Lee juga menyela, kemudian dia tidak lupa melirik Naorasu. Jadi, kalau tidak ada hal penting, jangan lari ke istana Tanabataku. Naorasu mengangkat bahu, kalau tidak, lain kali botakin rambutmu. Bersambung.